Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Anu Najib, saya akan mempresentasikan tugas makalah atau presentasi dari Pak Asnando SOR MPD dari Prodi PGMI. Marilah kita belajar bersama ini mengenai tentang benda-benda dan juga sifatnya. Yang pertama yaitu konsep benda-benda dan juga sifatnya. Kalian tahu nggak apa yang dinamakan zat? Apa yang diketahui tentang zat? Zat di sini dituliskan, saya akan menerangkan dan juga membacanya. Di sini zat dituliskan yaitu zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, volume, dan menempati ruang yang terdapat di alam semesta. Zat lazim juga disebut materi atau benda. Massa adalah besaran yang dinyatakan kuantitas atau kebanyakan penyusun zat. Banyaknya penyusun zat. Suatu massa adalah kilogram massa atau gram massa. Massa diberi lambang yaitu kg atau kilogram. Yang berikutnya ialah volume. Apa itu volume? Volume adalah besaran yang dinyatakan besar ruang yang menempati zat. Suatu volume adalah liter atau milimeter yang diberi lambang m, l, dan juga l. L atau liter, ml atau milimeter. Dan berikutnya ialah setiap benda memiliki wujud, padat, mengalami perubahan wujud, dan dapat dijadikan bahan bakar. Pembuatan barang, perubahan wujud terdiri dari dua jenis, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika ialah perubahan zat yang tidak disertai dengan bentuknya, seperti air menjadi es. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak berubah, yaitu ketika air dibekukan akan menjadi es, tetapi ketika es itu mencair akan menjadi air kembali. Jadi tidak disertai oleh zat baru gitu, bentuk baru atau perubahan baru. Seperti itu. Dan perubahan kimia yaitu ialah perubahan zat yang disertai dengan bentuknya yang baru atau zat baru. Seperti kayu yang dibakar akan menjadi abu atau arang atau abu ya. Ketika kayu dibakar dan menjadi arang atau abu, maka perubahan tersebut dinamakan yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia. Kenapa kok dinamakan perubahan kimia? Karena perubahan tersebut menjadi atau perubahan dari kayu menjadi zat baru yaitu abu. Jadi abu tersebut tidak akan menjadi kayu kembali, tetapi hanya menjadi hanya menjadi abu dan tidak akan berubah wujud menjadi bendanya kembali. Tetapi kalau jika kayu itu dipotong-potong, hanya dipotong, maka perubahan tersebut dinamakan perubahan fisika. Kenapa? Tidak merubah bentuknya atau tidak menjadi zat baru. Karena menjadi serpihan tetap menjadi serpihan kayu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yaitu berikutnya, berdasarkan wujudnya, maka benda terbagi atas benda padat, cair, gas, dan juga perubahan wujud. Benda meliputi perubahan wujud padat menjadi cair atau mencair, cair menjadi padat atau membeku, cair menjadi gas atau menguap, gas menjadi padat atau mengembun, padat menjadi gas atau menyublin. Berikutnya, mencair. Di sini disebutkan mencair dikenal juga dengan meleleh atau melebur. Contohnya, seorang tukang yang mencairkan timah, mencairkan kaca, atau mencairkan besi pada benda-benda yang disebut diberikan energi atau panas atau kalor. Tentunya energi panas yang diserap benda atau zat tersebut bertambah besar. Jarak partikel masing-masing benda zat akan semakin renggang sehingga pergerakan partikel semakin cepat. Jika pemanasan tersebut mencapai suhu tertentu atau suhu yang paling tinggi, partikel menjadi bergerak dan tidak teratur. Dan wujud padat akan berubah menjadi wujud cair atau meleleh atau melebur seperti tadi ya.
Perubahan wujud dari benda zat padat menjadi zat cair dinamakan meleleh atau mencair, seperti itu. Jadi perubahan tersebut disebut juga perubahan fisika. Karena seperti kaca ketika dipanasan akan menjadi kaca yang meleleh. Tetapi jika dia sudah membeku lagi, dia akan menjadi kaca kembali. Seperti itu ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu perubahan atau membeku. Apa yang dimaksud dengan membeku? Pada zat padat atau pada saat didinginkan, sebenarnya energinya berkurang karena dilepaskan oleh zat cair itu. Akibatnya pergerakan partikel semakin lambat. Jika suhu terus-menerus diturunkan, partikel akan kehilangan energinya sehingga semakin lambat dan pergerakannya partikelnya semakin mendekat pada suhu tertentu atau suhu yang paling dingin, yang paling rendah. Partikel kehilangan energinya sehingga pergerakan hanya bergetar di tempat, merapat satu sama lain. Wujud benda atau zat berubah menjadi cair. Wujud benda padat berubah dari cair menjadi padat. Perubahan susunan dan pergerakan partikel ini dinamakan membeku. Oke, untuk contohnya yang lain yaitu seperti kita tahu air ya. Kita tahu air itu bentuknya cair kan. Kalau air itu bentuknya cair. Tetapi ketika air tersebut kita taruh ke suhu yang jauh lebih rendah atau ke dalam freezer, maka bentuknya akan menjadi es, akan menjadi beku ya, akan menjadi cair seperti itu ya teman-teman. Yaitu yang berikutnya, selain mendidih, meleleh, dan juga membeku, ada beberapa perubahan wujud yang lain, yaitu mengembun dan menyublin. Mengembun merupakan benda zat cair yang berasal dari gas. Jika uap didinginkan, maka pergerakan partikel menjadi lambat dan saling mendekat. Seperti keadaan partikel zat cair, perubahan gas menjadi benda zat cair disebut dinamakan mengembun. Yang berikutnya yaitu menyublin. Apa itu menyublin? Menyublin sebagai contoh kompor. Tahu kan kompor? Kompor itu kapur barus jika kalian mengerti, yaitu pengharum di dalam lemari untuk mengharumi baju kita. Maka makin lama ukuran kompor tersebut maka semakin kecil atau mengecil menjadi harum pewangi kompor. Pada apa yang terjadi pada kompor tersebut maka berkurang, dan kompor yang menjadi gas padat dan juga terus mengalami perubahan wujud menjadi gas maka disebut dengan nama menyublin. Seperti itu teman-teman ya. Perubahan menjadi gas, berubah menjadi gas, berubah benda zat padat menjadi gas yang dinamakan menyublin. Dan selain itu, setiap benda mempunyai manfaat yang terbatas. Dapat dijadikan bahan dasar pembuatan barang, contohnya logam, plastik, kayu, karet, kertas, dan juga kaca. Yaitu berikutnya susunan benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama yaitu benda padat ada yang bersifat keras atau kaku, serta ada yang bersifat rapuh. Bentuknya tidak menyerupai wadahnya, dapat berubah berupa lempengan, butiran, dan juga serbuk. Benda padat tersusun dari zat-zat yang rapat sehingga bentuknya sangat keras, seperti kayu, batu, logam, dan lain sebagainya. Yaitu yang berikutnya, benda cair. Benda cair ada yang bersifat kental dan juga yang bersifat encer. Ada yang tidak mudah menguap dan juga ada yang mudah menguap. Ada yang berbau dan juga tidak berbau. Bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Dan cair tersusun dari zat-zat yang agak renggang sehingga mudah dilepaskan. Contohnya apa? Air, minyak tanah, dan juga bensin dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan zat-zat cair. Benda gas yang mudah menguap, ada yang juga berbau dan juga tidak berbau. Benda gas tersusun dari zat-zat yang sangat renggang sehingga mudah bergerak.
Berikutnya sifat-sifat wujud benda. Yang pertama yaitu yang A, padat. Benda padat mempunyai sifat besar dan bentuknya selalu tetap. Bentuknya tidak mengikuti padanya. Karena kan padat ya gitu. Contohnya benda padat itu seperti contohnya ini. Ini benda padat. Dan bentuknya kita mempunyai bentuk seperti ini, contohnya gelas kayak gitu ya. Benda padat ketika kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya akan sama, akan kotak, jadi tidak mengikuti wajahnya, tidak penuh kayak gitu ya, kayak seperti itu. Dan padat dikenali berdasarkan ciri khas, yaitu bentuk, warna, dan bentuk permukaan benda, dan kemudahan untuk diubah bentuknya. Jadi benda padat itu mudah dirubah bentuknya, ya gak mudah-mudah gampang lah. Bentuknya seperti kayu. Ketika kita ingin kayu itu dirubah menjadi ukiran yang begitu sangat indah, maka kayu tersebut akan bisa dirubah dan sesuai dengan kreativitas kita, seperti itu ya, teman-teman. Yaitu berikutnya yaitu benda cair. Contohnya benda cair itu seperti air. Di sini ada air, yaitu di sini ada gelas ya. Di sini ada gelas. Jadi ketika kita masukkan gelas, maka bentuknya akan sama, mengikuti wadahnya gitu ya. Di miring ya sama, nah ini datar kayak gitu ya teman-teman. Dan para tukang itu biasa memanfaatkan air ini yang dimasukkan ke dalam selang untuk mengukur kedataran daerah atau kedataran pondasi yang mereka bangun, seperti itu teman-teman. Dan juga ada alatnya yaitu yang dinamakan water pass, seperti itu ya teman-teman. Dan apa saja ya contohnya benda-benda cair, yaitu benda cair itu ada minyak, ada bensin, ada spiritus, dan juga lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Yaitu benda gas. Benda gas kita nggak bisa bentuk contohnya benda gas itu seperti apa. Tentunya kalian tahu gas itu seperti apa. Benda gas di sini dituliskan benda gas. Benda gas mempunyai sifat benda, isi dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Contohnya uap air, minyak wangi, uap bensin, uap spiritus, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan juga lain-lain. Benda gas sangat peran penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya oksigen untuk bernafas, gas alam untuk bahan bakar. Yang berikutnya perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda, para ahli kimia mengklarifikasikan perubahan benda zat dalam dua golongan, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia? Tadi sudah dijelaskan perubahan fisika dan juga kimia ya. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak disertai oleh bentuk baru, dan perubahan fisika yaitu perubahan yang disertai bentuk baru. Dan sifat-sifat perubahan kimia yaitu sebagai berikut. Wujud benda zat yaitu zat padat, cair, dan juga gas. Massa zat dapat diukur dengan menggunakan timbangan atau neraca. Volume dapat diukur dengan gelas ukur atau volumetrik. Massa jenis yaitu suatu zat dapat diketahui apabila kita membagi massa dengan volume dari zat tersebut. Kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk dapat dilarut. Titik didih meleleh atau titik beku. Semakin tinggi titik didih suatu zat, semakin sulit zat tersebut untuk mendidih dan menguap. Kekerasan atau mekanis. Kekerasan adalah sifat ketahanan atau zat terhadap gesekan dan tempa. Kemagnetan adalah sifat suatu zat yang dapat ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Warna atau merupakan sifat yang paling mudah dilihat. Sedangkan ciri-ciri yang disertai perubahan fisika antara lain perubahan sebagai berikut. Perubahan wujud seperti air membeku, es mencair, lilin meleleh. Dan perubahan ukuran yaitu serbuk kopi, biji kopi yang digiling akan menjadi serbuk kopi, dan juga tepung terigu yang berasal dari gandum, dan juga
tepung tapioka yang berasal dari singkong ya, dari sawi kayak gitu. Perubahan volume, contohnya potongan logam melalui memuai dan menyusut karena perubahan panas atau kalor. Perubahan bentuk ialah contohnya emas ditempa menjadi bahan yang berkualitas kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga logam yang ditempa menjadi perkakas atau peralatan rumah tangga. Perubahan bentuk energi, contohnya filamen pada lampu pijar yang menghasilkan yang dialiri listrik akan berubah menjadi energi panas yang menghasilkan cahaya. Seperti itu. Perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan pada benda atau zat yang menyebabkan terjadinya suatu atau lebih dari satu zat jenisnya. Contohnya perubahan kimia ialah pembakaran dari kayu yang menjadi abu, seperti itu ya teman-teman. Ada pun ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia antara lain sebagai berikut. Gula yang dipanaskan atau yang dibakar akan menjadi arang ketika gosong, akan menjadi hitam. Perubahan gula atau perubahan rasa, dari rasa gula yang begitu sangat manis, ketika kita bakar dan warnanya akan menjadi hitam, maka perubahan rasanya akan semakin pahit. Ya seperti itu ya. Seperti itu. Dan contoh-contohnya ada yang ada di sini sudah saya tampilkan dari tadi ya. Dan di sini yaitu teknik pelaksanaan model struktural analitik, sintetik dan sintesis dan sintetik. Di sini ditulis guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan diberikan, kemudian membaca dengan bahwa bawaan yang dijadikan dua bagian. Yang pertama yaitu bagian pertama membaca pemulaan tanpa buku, dan kemudian membaca pemulaan buku selanjutnya. Yaitu yang berikutnya merekam bahasa anak melalui pertanyaan-pertanyaan dari mengajar sebagai kontak pemulaan. Penampilan gambar stabil diberi sambil bercerita. Setiap kali gambar diperlihatkan atau dimunculkan kalimat anak-anak yang sesuai dengan gambar. Yang pertama, pembaca melihat secara struktural. Yang B, membaca pemula dengan buku, membaca kelanjutan. Metode ini dapat sebagai landasan berpikir analisis dengan langkah-langkah yang diatur sedemikian rupa membuat anak muda mengikuti prosedur dan akan dapat cepat membaca pada kesempatan berikutnya. Berdasarkan landasan linguistik, metode ini akan menolong anak menguasai bacaan dengan lancar. Dan ini beberapa metode-metode dan ini beberapa kelemahan dari metode pembelajaran SAS atau SAS. Jadi buat kalian semuanya, buat adik-adik ataupun para guru, di sini karena ini TIK, kita memanfaatkan barang yang serba ada atau yang ada di lingkungan kita. Gimana caranya barang-barang tersebut bisa buat kita untuk belajar. Dan caranya itu ketika kita di sini materinya yaitu tentang IPA. Di sini ada tadi materinya yaitu tentang membeku. Apa sih membeku dan apa itu mencair? Jadi kita langsung praktekin terhadap di teman-teman. Kita membawa es batu dan juga air kayak gitu ya. Gimana caranya air itu bisa membeku, dan kita terangkan terhadap siswa. Kita terhadap siswa ya. Air itu gimana caranya air bisa membeku? Air tersebut kita taruh di dalam gelas seperti ini ya. Lalu meskipun kan kita nggak ada kulkasnya, kita nggak mungkin mau pulang ke rumah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita jelasin terhadap teman-teman adik-adik, air ini ketika kita masukkan ke dalam kulkas itu apa namanya, suhunya seperti apa, rasanya seperti apa, suhunya seperti apa, kan dingin kan. Ketika air ini didinginkan dengan suhu yang begitu sangat rendah, maka
air ini akan menjadi beku atau menjadi es seperti itu. Oke, sudah paham ya buat semuanya. Begitulah pembelajaran untuk kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya ya. Dan tugas saya juga alhamdulillah dengan ini bisa rampung. Dan dari saya Najib, Aino Najib, semoga dengan ini bermanfaat. Dan juga jika ada salah kata dari saya mengucap, saya Najib, Aino Najib, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.